Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Putri Zahra. Saya dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan menjelaskan 3 soal terkait order reaksi dan laju penguraian obat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas farmasi fisika dengan dosen pengampu Ibunda Apoteker Nining MSI. Selamat menonton. Oke, baik, di sini ada nomor pertama. Berikut soalnya, sediaan cairan aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6. Di sini konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Oke, baik, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini bisa kita lihat yang diketahui dari soal yaitu aspirin ini nih mengandung 325 mg per 5 ml. Jadi di sini itu merupakan nilai CO-nya. Oke, di sini bisa kita tulis diketahui. Jadi di sini dapat diketahui CO sama dengan 325 mg per 5 ml. Kemudian di sini kita ketahui lagi kelarutan aspirin pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Nah, di sini bisa kita tulis di sini sebagai kelarutan, bisa ada. Nah, 0,33 gram per 100 ml. Kemudian di sini dapat kita ketahui lagi nih konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan yaitu 4,5 kali 10 min pangkat min 6 per detik. Konstanta yaitu K sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Oke, di sini bisa kita lihat satuannya ada yang berbeda ya teman-teman. Sini miligram dan sini gram. Jadi biar mempermudah kita dalam perhitungan bisa kita ubah dulu. Di sini aku mau ubah CO-nya menjadi gram gitu ya. Berarti hasilnya itu kita dapatkan 6,5 mg per 100 ml. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini telah didapatkan apa yang diketahui dari soal. Nah, selanjutnya kita bisa cari apa yang ditanyakan dalam soal tersebut ya. Di sini bisa kita lihat yang ditanyakan merupakan masa guna. Ya, jika produk itu terurai menjadi 90% nih. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, berarti tentukanlah masa gunanya. Nah, kita disuruh cari masa gunanya. Bisa kita tulis dengan T atau waktunya ya. Berarti yang ditanyakan di sini adalah berarti T atau masa guna atau waktu dari 90% produk itu terurai gitu ya. Di sini tanya.
Kemudian kita dijawab. Kemudian di sini kita jawab. Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa di sini kita menggunakan dua rumus untuk mendapatkan T90 nih. Kita di sini pertama untuk mengetahui T90 atau masa guna ya pada 90% tuh itu dengan rumus 0,10 dikali dengan A0. Nah, dibagi dengan K0. Nah, di sini kita telah dapatkan A0-nya ya di sini. Kita bisa pakai nilai CO, dan sedangkan K0 ini kita belum dapat gitu ya, teman-teman. Jadi bisa kita dapati melalui rumus K0 sama dengan K dikali dengan kelarutan. Konstanta dikali dengan kelarutan. Nah, di sini kita dapati tadi nilai K-nya yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik ya. Nah, kita kalikan dengan kelarutannya yaitu 0,33 gram per 100 mili. Nah, kita hitung. Kemudian kita dapatkan hasil 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, satuannya kita gabungkan menjadi gram per 100 mili kali detik. Oke. Nah, selanjutnya baru kita bisa masukkan nilai K0 ini ke dalam rumus ini. Kita pindahkan ke sini dulu. Nah, bisa kita dapatkan nilai masa gunanya sekarang dengan kita hitung nih 0,10 kali A0 atau C0, kita menggunakan ini 6,5 gram per 100 mili. Nah, kita bagi dengan K0-nya yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili kali detik. Nah, kemudian kita dapati lagi. Di sini kita kalikan dulu 0,10 kali 6,5, dapatkan hasil 0,65 gram per 100 mili. Kemudian kita bagi 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili kali detik. Nah, setelah itu baru kita hitung lagi, dibagi menjadi hasilnya didapatkan 4,3 kali 10 pangkat 5 detik. Nah, karena di sini kita sudah hapus ya guys ya. Seperti itu. Kita udah hapus satuan, jadi sisa detiknya doang nih. Nah, udah nih teman-teman. Udah dapat detiknya doang, tapi di sini kita mau ubah menjadi hari. Nah, sebelumnya ini kita ubah dulu ya. Nah, ini selanjutnya kita hitung 4 kali 3 Nah, selanjutnya ini kita hitung 4,3 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berarti 100.000 ya. Berarti 4,3 kali 100.000 yaitu 430.000.
detik. Nah, kemudian di sini aku mau merubahnya menjadi hari. Untuk merubahnya menjadi hari itu kan kita rada bingung nih ya, masa guna 90% tuh masa gunanya berapa gitu. Masa perhitung detik kan sulit ya. Jadi kita harus merubah satunya menjadi hari gitu biar mempermudah. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa satu hari itu, teman-teman, sama dengan 86.400 detik. Nah, berarti untuk mengetahui kita dapat berapa hari nih, kita perlu bagi ini. Kita bagi 430.000 dengan 86.400.000 detik. Nah, kita bagi dan didapatkan yaitu 5 hari, teman-teman. Berarti di sini produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula dengan masa guna sediaan yaitu 5 hari. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 2, yaitu suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh pada produk tersebut. Oke, di sini kita tuliskan lagi apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Diketahui sini ada konsentrasi awal berarti CO. Di sini kita tulis CO sama dengan 11,5 mg per mili. Kemudian di sini ada 1 tahun. 1 tahun merupakan waktu yaitu T 1 tahun. Kemudian di sini ada konsentrasinya menjadi 7,4, berarti dalam 1 tahun konsentrasinya berubah menjadi 7,4, berarti di sini menjadi CT. Nah, 7,4 mg per mili. Oke, satuan di sini sudah cantik. Nah, selanjutnya kita cari apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Di sini yang ditanyakan adalah jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 0, di sini berarti tentukan umur simpan dan waktu paruh. Oke, selanjutnya kita tulis dulu ditanyakannya. Di sini ditanyakan umur simpan atau K-nya dan juga waktu paruh. Waktu paruh berarti kita di sini bisa tulis dengan T setengah. Oke, waktu setengah. Nah, di sini bisa kita jawab. Pertama, K-nya atau umur simpan. Di sini karena rumusnya itu dia mengikuti orde 1, berarti rumusnya bisa kita dapat itu K sama dengan 2,303 dibagi
dengan T atau waktu kali dengan log CO ini dengan CT. Oke. Di sini bisa kita hitung 2,303 dibagi dengan T-nya yaitu 1 tahun. Berarti 1, kemudian dikali dengan log CO. CO-nya yaitu 11,5. Kemudian CT-nya yaitu 7,4. Nah, di sini kita dapati perhitungan yaitu 0,44 tahun. Oke, selanjutnya kita cari waktu paruh T setengah. Rumusnya yaitu 0,693 dibagi dengan K-nya atau dengan umur simpannya tadi dibagi ya. Jadi ini 0,693 dibagi 0,44. Didapatkan hasilnya yaitu 1,575 tahun. Oke, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa umur simpan dari produk obat ini adalah 0,44 tahun atau setara dengan 4 bulan saja umur simpannya. Sedangkan waktu paruh produk obat tersebut adalah 1,575 tahun atau hanya 1,5 tahun saja. 1,5 tahun. Atau hanya 1,5 tahun saja. Ada soal nomor 3. Di sini soalnya laju penguraian 0,056 molar zat X diketahui sebagai berikut. Waktu, sini ada tabel waktu dan ada tabel kadar tertinggalnya. Sini kita ketahui dalam waktu 0,5 jam. Di sini ada 0,0552 molar dan seterusnya sampai bawah. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik, dan juga di sini kita, jika dari soal di atas kadar awalnya nih sini 0,056 molar, tentukanlah order reaksi berdasarkan metode substitusi. Di sini saya akan mengerjakan metode substitusi terlebih dahulu karena nanti untuk metode grafik kita akan menggunakan kalkulator untuk mengetahui regresi linearnya. Nah, pertama di sini kita diketahui ya bahwa kadar awalnya itu 0,056. Berarti di sini diketahui yaitu A0-nya 0,056 M. Sini kita buat seperti ini. Nah, kemudian di sini selanjutnya diketahui juga dari data-data di atas gitu kan.
Kemudian di sini ditanya order reaksinya ya. Jadi berdasarkan soal ini tuh dia menggunakan order reaksi 1 atau 0 gitu. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat memasukkan rumus substitusi untuk mengetahui order 0-nya dulu nih. Nah, di sini untuk mengetahui order 0-nya rumusnya ada K sama dengan A0 dikurang AT dibagi T gitu. Dan untuk orde 1 rumusnya yaitu 2,303 dibagi T dikali log CO bagi CT. Nah, kemudian kita hitung satu-satu, kita masukkan dari data ini ke perhitungan ini, ke rumus ini. Namun kita nggak perlu memasukkan semuanya, jadi hanya 3 aja. Jadi hanya 3 aja, 3 data aja yang kita hitung. Pertama di sini ada T0 ya. Di sini berarti K-nya A0-nya berarti 0,056 dikurang AT-nya 0,0552 dikali dengan T-nya yaitu 0,5. Didapatkan hasil 0,0016. Nah, kemudian pada T2 kita cari lagi K-nya. Koma 0014. Nah, selanjutnya kita masuk ke orde 1. Di sini perhitungannya ini sudah semua didapatkan dari waktu 0,5, 2 dan 3. Nah, sekarang ke orde 1. Nanti kita perbandingkan gitu hasilnya. Nah, di sini kita hitung. Nah, di sini sudah didapati hasil
yaitu T0,5 mendapatkan K-nya itu ordenya itu 0,0016 pada waktu 2 jam 0,00145 dan waktu 3 jam dan waktu 3 jam mendapatkan waktu 0,0014. Nah, sedangkan di dalam orde 1 di sini ada dalam waktu 0,5 jam ada 0,02878 dan waktu 2 jam ada 0,02659 dan waktu 3 jam di sini ada 0,2599. Nah, di sini bisa kita bulatkan gitu ya. Kita bulatkan di sini. Kita bulatkan menjadi 0,001. Berarti 0,002. Sedangkan di sini menjadi 0,001. Karena dia angka di sininya itu di bawah 5. Nah, ini juga 0,001. Nah, sedangkan yang ini kita bulatkan menjadi dia jadi 0,03. 0,03. Di sini juga menjadi 0,03 dan di sini jadi 0,03. Karena dia di sini habis 0,02. Karena di sini habis 0,02 dia angkanya lebih besar dari 5 dan ini setelah 0,02 setelah angkanya 6 tuh lebih besar dari 5 dan ini dia pas sama angka 5 jadi 0,03. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat di sini ya. Orde 0 dia itu tidak konstan. Jadi hasilnya tuh tidak sama nih yang didapatkan, sedangkan pada orde 1 dia memiliki hasil atau nilai yang konstan atau sama nih 0,03 pada waktu yang berbeda gitu. Dan kita di sini bisa ngetesnya itu cukup sampai waktu ketiga aja, karena bisa dikatakan bahwa sampai waktu seterusnya juga dia jika konstan sampai waktu ketiga dan selanjutnya bisa konstan juga gitu. Dan ini sudah terlihat dia tidak konstan. Jadi dapat disimpulkan dari soal tersebut dia memiliki orde reaksi 1. Nah, kita kan tadi baru mengetahuinya itu kita dapati dia orde reaksinya 0 atau 1 itu melalui metode substitusi saja kan. Nah, kita untuk meyakinkan apakah benar dia ordenya itu orde 1 menggunakan orde 1, jadi kita bisa menggunakan metode lain yaitu metode grafik. Seperti yang diperintahkan oleh soal ya, metode grafik. Nah, di sini bisa kita tuliskan dari hasil perhitungan kalkulator kita tadi, regresi linear. Berdasarkan regresi linearnya tadi itu kita bisa tulis orde 0 berarti itu kita dapati regresi linearnya adalah min 0,9986 dan orde satunya dapati regresi linear dengan nilai min 0,9986
9998. Nah, bisa kita lihat nih. Jadi teman-teman, melalui metode grafik itu jadi bisa kita lihat nih teman-teman, melalui metode grafik itu cara kita tahu dia itu order 0 atau order 1 dengan hasil nilai regresi linearnya. Nah, di sini kita dapati hasil regresi linearnya segini kan. Nah, kita bisa mengetahui dia order 0 atau order 1 itu dengan hasil regresi linearnya ini paling dekat dengan angka 1. Paling dekat dengan angka 1. Nah, dari kedua ini yang paling dekat dengan angka 1 yaitu yang ini. Gitu. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa soal tersebut dia menggunakan order reaksi 1. Order 1 gitu. Karena seperti yang sudah telah dijelaskan tadi, berdasarkan metode grafik maupun metode substitusi dihasilkan yang didapatkan itu adalah order 1 gitu. Dari metode substitusi dapat kita lihat bahwa di setiap jamnya, walaupun jamnya itu berbeda, semakin naik gitu ya, semakin lama dia tuh nilai konstantanya, nilai dari ordernya itu dia stabil ya, konstan gitu. Sedangkan di order 0 itu tidak. Lalu di metode grafik kita dapatkan juga nih nilai linearnya itu dia yang order 1 lebih dekat dengan angka 1 gitu. Jadi dapat disimpulkan mereka ini soal ini itu dia ordernya order 1. Nah, itu dia tadi penjelasan 3 soal terkait order reaksi dan laju penguraian obat. Semoga dapat bermanfaat ya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.